Perlu kami sampaikan kepada jamaah sambil menunggu Ustaz-Ustaznya datang karena masih di perjalanan. Jadi kita diisi dulu dari Majelis Taklim Desa Pondok Baru, abdi dari Majelis Taklim Desa Pondok Baru. Itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi Allah
Sayyidina Muhammadin sallu alaihi wa ala alihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ilahana ya ilahana yasir lana umurana
صلوا عليه فاحتشى أرسل ترغبت بشارة وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتبجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
Tidak belum makan tadi kan? Makan. Tes satu. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Untuk itu acara segera kita mulai. Kami juga mohon perhatiannya kepada adik-adik. Sebelum acara kita mulai, kami mohon bisa tertib, tidak ribut. Lebih-lebih lagi nanti pada saat Ustadz menyampaikan tausiah atau ceramah. Kami mohon kepada Bapak Kepala Desa untuk bisa duduk bersama di depan. Sekali lagi kami mohon perhatiannya untuk bisa tenang, tidak ribut. Acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati atau yang kami tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat Desa Pondok Baru, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir di Masjid Al-Hilal Desa Pondok Baru ini, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, adapun rangkaian susunan acara kita sebagai berikut. 1. Pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengawali acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh adik kita dari PPA Al-Hilal Desa Pondok Baru, Adik Dalila Onita Putri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, itulah pembacaan ayat suci Al-Quran dari adik kita Dalila Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan Kepala Desa Pondok Baru, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ustadz dari Kabupaten Pasir, yang kami hormati tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah dapat hadir di kesempatan yang sangat baik ini. Pertama-tama tentu kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada sore ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, yaitu dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat juga serta salam mari kita sama-sama limpahkan ke junjungan Nabi besar kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz yang nanti akan menyampaikan tausiahnya tentang Maulid Nabi kita ini nantinya. Juga terkait di pelaksanaan ini, kami desa beserta kepanitiaan Masjid Al-Ikhlas Desa Pondong Baru yaitu bekerja sama untuk menangani ini. Nah, dalam hal ini terkait tentang pengaturan pembagian ala kadarnya yang disumbangkan oleh para warga dan masyarakat yang ada di Desa Pondong, kami coba mempercayai ke tim penggerak PKK yang ada di Desa Pondong. Jadi mungkin ini agak beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kalaupun nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan, nah kita sadar kita selaku manusia tentu tidak luput dari hilaf dan salah. Jadi terkait itu tadi, sekali lagi kami dari pemerintahan desa menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan nantinya kurang berkenan atau tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan. Memang kami akui ini urusan orang banyak, memang sangat sulit. Ini sudah ketiga kalinya pelaksanaan ini kita coba berbagai hal. Nah, ini kita coba untuk ibu-ibunya yang yang terlibat langsung untuk terkait di pembagian nantinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Pondong Baru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau pada siang hari ini dapat menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan nanti pada saat pembagian bisa tertib, tenang. Insya Allah di sana ada kita percayakan dari ibu-ibu PKK yang mengatur. Ibu tenang saja, nanti dapat bagian. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu tausiah. Jadi sebelumnya kami mohon kepada adik-adik untuk bisa tertib, tenang, jangan ribut. Sama-sama kita mendengarkan tausiah Pak Ustadz nanti. Mudah-mudahan nanti sepulangnya dari sini kita mendapat hikmah-hikmah apa yang disampaikan beliau. Untuk itu, acara keempat yaitu acara inti tausiah hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Effendi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pondong Baru beserta segenap jajarannya yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati para panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Desa Pondong Baru. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada hadirin wal hadirat yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam kesempatan ini kita bersama-sama kembali dapat berkumpul dan berhadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan dan penghargaan juga kita sampaikan kepada para ulama, para muballigh, para dai, para kiai, para asatiz wal asatizah, para penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada panitia yang kembali memberi kesempatan kepada saya pada sore hari ini, siang hari ini bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua warga masyarakat Desa Pondong Baru melalui Bapak Ustadz Bunyamin yang beberapa waktu lalu menghubungi saya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk kembali hadir dalam kesempatan ini di tempat ini. Saya sebenarnya Pak Kades baru datang dari Banjarmasin tadi subuh, tadi jam 2:30 karena mertua saya meninggal. Kemarin saya sempat berpikir kira-kira saya batalkankah atau gimana ini untuk Desa Pondong Baru ini. Tapi saya pikir-pikir, kalau saya batalkan begitu banyak yang jadi korban. Karena saya punya 3 jadwal hari ini. Tadi subuh saya mengisi kuliah subuh di Masjid Syuhada, lalu tadi khutbah di Masjid Rahmatul Ummah, lanjut ke sini untuk kita sama-sama memperingati Maulid. Kalau sampai batal, maka 3 tempat yang dibatalkan. Betapa kecewanya itu kan. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana sibuknya Pak Bunyamin mencari pengganti itu. Bisa-bisa Pak Kades yang maju. Ya. Nah, lalu saya bilang kepada istri saya, setelah pemakaman selesai, saya pulang sore ini saja. Biar mobil ditinggal, nanti silahkan ipar saya yang bawa, saya pulang naik taksi. Nah, alhamdulillah tadi subuh saya tiba di Tanah Grogot ya sekira pukul 2:30. Makanya ini masih agak goyang-goyang ini Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan niat nawaitulillahi, ya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur sekali Pak Kades. Saya ingat terakhir saya
sebelum Covid ya Pak Benyamin ya. Sebelum Covid. Nah, berarti kalau Covid 2019, 2010, 2021, nah ini 3 tahun, 4 tahun, sekira 4 tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa bertemu. Makanya kemarin ketika Pak Bunyamin nawarkan saya, Pak Kades, saya tidak mikir panjang, langsung saya jawab, "Iya, siap." Nah, gitu. Ya. Karena saya bukan lagi tamu kalau di Desa Pondong Baru ini. Kurang lebih 11 tahun saya bertugas di KUA Kecamatan Kuaro. Nah, jadi merupakan bagian dari kegiatan keagamaan masyarakat Desa Pondong Baru. Nah, dan saya tidak pernah mengharapkan amplop Pak Kades, ya, sama sekali tidak pernah mengharapkan amplop itu. Pak Kades mungkin berpikir, iya Pak Ustadz itu tidak mikir amplopnya, tapi mikir isinya kan? Nah, enggak juga, saya pikir isinya itu Pak. Ngapain saya mikir isinya? Yang mikir itu Pak Bunyamin. Nah, kalau saya nerima aja. Ngapain saya ikut mikirkan juga? Saya sudah ceramah, saya juga yang mikirkan. Saya tinggal terima aja. Nah, itu. Bercanda ya. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan 4 hal tentang posisi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak banyak Bu, cuman 4 hal. Nah, mudah-mudahan 10 menit selesai ya Bu ya. Nah, kira-kira bisa enggak ini? Cuman 4 hal saja. Nah, kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hari ini tidak lagi cerita tentang sejarah Maulid, karena ini sudah saya sampaikan pada saat saya menyampaikan tausiah Maulid beberapa tahun yang lalu. Kalau itu lagi yang saya sampaikan, takut ada yang ngomong nanti, Bapak itu aja yang disampaikannya. Nanti kapan-kapan diundang, hafal sudah, itu lagi tuh yang disampaikan. Makanya saya menyampaikan hari ini sisi lain dari peringatan Maulid itu. Kita ingin bicara kenapa kemudian kita harus memperingati Maulid. Maulid adalah bentuk ekspresi kegembiraan kita atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya, kita gembira enggak di bulan Rabiul Awal ini Pak? Bahagia enggak kita berjumpa dengan bulan Rabiul Awal? Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu. Di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tepat 12 Rabiul Awal. Di tanggal 12 Rabiul Awal itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 12 Rabiul Awal itu juga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh katanya hijrah bulan Muharram. Makanya kita peringati tahun baru Islam itu bulan Muharram. Kenapa Pak Ustadz? Bulan Rabiul Awal ceritanya. Nah, bulan Muharram itu Nabi berangkatnya, ya cita-cita berangkat itu sudah ada sejak bulan Muharram. Jadi disitulah dihitung perhitungan kalender Hijriah itu. Semangat hijrahnya sudah ada bulan Muharram dan pergerakan itu sudah mulai. Siapa yang berangkat? Anak-anak kecil, wanita-wanita, orang tua yang lemah berangsur-angsur pelan-pelan hijrah ke Yasrib. Nabi belum berangkat. Nabi berangkatnya bulan Safar. Sampai di Yasrib tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ada 3 peristiwa penting yang terjadi pada diri Nabi Muhammad berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, khususnya tanggal 12 Rabiul Awal. Di tanggal itu Nabi dilahirkan, di tanggal itu pula Nabi wafat, di tanggal itu pula Nabi hijrah sampai ke Madinah, dulu namanya Yasrib. Banggakan kita Bapak Ibu. Maka ketika berada di bulan Rabiul Awal ini, ekspresi kegembiraan itu kita luapkan
Dengan apa? Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikanlah syair-syair Maulid. Kita sampaikan sholawat. Makanya saya sering menyampaikan, kalau kami yang berhabsi, kalau kami yang menyampaikan syair-syair Maulid, kalau ada di luar sana yang tidak senang, kalau ada yang di luar sana yang tidak setuju, jangan larang kami, karena ini cara kami membuktikan cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang bilang, kenapa harus begendang-gendang? Kenapa harus dinyanyi-nyanyikan? Oh, namanya orang jatuh cinta. Nah, ini kan orang jatuh cinta itu kan kadang-kadang tingkahnya macam-macam itu, Pak. Pak Bunyamin dulu ketika jatuh cinta gimana, Pak? Melihat ibunya dari sana, oh senangnya, yes, kata Pak Bunyamin. Nah, pokoknya orang jatuh cinta itu ndak karu-karuan rasanya itu. Dari mulutnya keluar ucapan-ucapan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Apa? Laut ku seberangi, gunung kan ku daki. Padahal nggak bisa berenang itu, Pak. Tapi karena dia sedang jatuh cinta, apa saja semua terucapkan, meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. Begitu juga kita ini meluapkan cinta kita kepada Rasulullah, meluapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita sampaikan, kita luapkan, kita ekspresikan melalui syair-syair Maulid yang senantiasa kita baca. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana tidak kita bergembira diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, besar hikmahnya bagi kita. Nabi Isa itu kan 6 abad sebelum Nabi Muhammad. Tapi dalam Al-Quran itu diceritakan 6 abad sebelum Nabi Muhammad bahagianya sudah luar biasa. Apa kata Nabi Isa diabadikan dalam Al-Quran? Wahai Bani Israel, aku adalah Rasulmu yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepadamu. Dan aku bahagia bahwa setelahku nanti akan lahir seorang Nabi, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Nabi Isa, Pak, 6 abad sebelum Nabi Muhammad gembiranya luar biasa, senangnya luar biasa akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tidak menjadi umat Nabi Muhammad, Pak? Bahagia tidak, Bu, menjadi umat Nabi Muhammad? Adik-adik, gembira enggak jadi umat Nabi Muhammad? Gembira. Kalau enggak gembira, kita enggak merayakan Maulid, nanti enggak dapat telur. Nah, itu ya. Karena kita umat Nabi Muhammad, tiap tahun dapat telur kita. Paling tidak pada saat Maulid. Kenapa kita bangga? Setidaknya ada 4 hal pada diri Nabi Muhammad yang membuat kita bangga terhadap beliau. Yang pertama, Pak, kita ini umatnya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi pertama, kita ini kenapa kita bahagia, kenapa kita bangga? Pertama, kita ini umatnya Nabi Muhammad, penghulunya para nabi. Bapak tahu jumlah nabi itu berapa, Pak? Tahu, Pak? 124.000 dalam hadis riwayat Ahmad. 124.000 itu nabi. Bapak-bapak yang sebelah sini tahu berapa jumlah Rasul? 315 itu jumlah Rasul. 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, jadi yang wajib kita ketahui 25. Tapi sebenarnya jumlah Nabinya 124.000. 315 jumlah Rasulnya. 25 itu Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. 5 di antara 25 itu masuk dalam golongan ulul ajmi.
Dari yang sedemikian banyak itu, lalu siapa penghulunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya si penghulu tadi ini, bangga enggak kita? Bahagia enggak kita? Luar biasa keistimewaan yang diberikan kepada kita. Kita umatnya Nabi Muhammad, penghulu dari seluruh nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu jumlahnya luar biasa banyaknya, Pak. Nah, penghulunya satu, yaitu Nabi Muhammad. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu dari para nabi dan rasul tersebut. Maka bagaimana kita tidak bangga dengan ini? Bagaimana kita tidak senang kalau misalnya kita jadi anaknya Pak Kades saja, itu bangganya luar biasa. Apalagi kalau jadi anaknya Pak Camat, apalagi kalau jadi menantunya Bupati, apalagi kalau jadi anaknya gubernur. Semakin tinggi semakin, apalagi ini penghulunya para nabi, kita adalah umatnya. Maka bagaimana kita tidak senang dan bahagia, sehingga kita ekspresikan kebanggaan, kebahagiaan itu melalui peringatan maulid yang kita laksanakan pada hari ini. Satu, Pak, selesai. Dua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umatnya, amalan-amalannya itu kecil, Pak, tapi pahalanya luar biasa. Bapak tahu Nabi Nuh itu umurnya berapa? Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Dalam hadis itu diceritakan 1000 tahun dikurang 50 tahun. Berarti berapa, Pak? 950 tahun. Artinya kalau kita 950 tahun, tidak ada yang sampai umur segitu. Nabi Nuh itu 950 tahun, Pak, usianya. Artinya karena usianya banyak, berarti kesempatannya beribadah juga banyak. Pahalanya, amal ibadahnya di sisi Allah berarti juga banyak. Tapi umat Nabi Muhammad kalau mencontoh Nabi, berapa usianya, Pak? 63 tahun. Kalau 900 tahun, berapa kali mati kita? Baru bisa sama itu. Mati kita, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Baru kita bisa sama dengan umur Nabi Nuh, 950 tahun. Tapi Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad itu meskipun umurnya pendek-pendek, tapi dia punya beberapa ibadah andalan yang kalau itu sekali dilakukan pahalanya luar biasa. Apa contohnya? Kalau di bulan Ramadan itu, Pak, ada satu malam namanya malam apa? Lailatul Qadar. Bapak tahu, Pak, kemuliaannya kalau kita beribadah pada saat Lailatul Qadar itu. Kemuliaannya lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun, Pak? Berapa tahun? 1000 bulan. Sekitar 80 berapa tahun gitu ya? Sekitar 80 berapa tahun gitu. Nah, itu satu kali, satu malam itu saja 1 tahun. Kalau kita beribadah di Lailatul Qadar itu sama dengan kita beribadah sekitar 80 tahun berapa gitu. Ya kan? Apalagi kalau umur kita misalnya sekarang 50. 30 tahun kita maksimal itu beribadah di bulan Ramadan itu, dapat terus beribadah di malam Qadar pada saat Lailatul Qadar itu, kira-kira banyak sekali sudah pahala yang kita dapatkan. Satu malam saja itu 1000 bulan. Nah, itu apalagi kalau 30 tahun, kalikan saja itu, Pak. Kalau dikalikan kalkulator penuh itu kalkulatornya, Pak.
Nah, itu istimewanya umat Nabi Muhammad. Umurnya memang pendek-pendek, tapi ibadahnya bisa punya pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu tadi. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya, janganlah kamu meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Artinya sholat qobliyah subuh. Janganlah kamu meninggalkan 2 rakaat sholat sebelum subuh. Kenapa? Karena nilainya lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Coba. Jadi 2 rakaat saja sebelum subuh nilainya lebih mulia dari seluruh dunia dan isinya. Coba bayangkan, cuman 2 rakaat sebelum subuh. Istimewa tidak umat Nabi Muhammad? Istimewa. Apalagi keistimewaannya? Dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa yang hadir dalam satu majelis, lalu kemudian dia duduk mengikuti pembelajaran, memandang wajah gurunya, mengikuti tausiah, mendapat ilmunya, maka apa yang ia lakukan itu lebih mulia daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah, tuh Pak, hadir di majelis taklim, mendengarkan ceramah, termasuk saat ini, kemuliaannya apa tadi Bu? Lebih mulia dari melaksanakan sholat sunat berapa rakaat? 1000 rakaat. Ibu pernah sholat 1000 rakaat Bu? Pernah enggak? Bapak pernah sholat Pak 1000 rakaat? Pernah Pak sholat 1000 rakaat Pak? Jangankan 1000 rakaat, sholat tarawih aja lihat jadwal imam dulu. Siapa imamnya malam ini? Oh Pak Anu Pak, lambat ini. Ya, dosa saja kita ke masjid, tunggu pas imamnya cepat aja. Mau sholat sunat 1000 rakaat. Tapi dengan hadir di majelis taklim Bu, melihat wajah gurunya, mendengarkan tausiahnya, lalu kemudian mendapatkan ilmunya, lebih mulia daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah, makanya pandang memang wajah saya dengan baik Bu. Nah, lihatin. Nah, kata Nabi, kalau wajah kita ini mengingatkan orang untuk ingat kepada Allah, maka itu ada tanda-tanda kebaikan dalam diri kita. Jadi kalau orang melihat kita itu, orang lalu ingat Allah, maka itu adalah satu tanda kebaikan yang ada dalam diri kita. Ibu-ibu, kira-kira kalau melihat saya, ingat Allah enggak Bu? Ingat Allah Bu? Jangan ingat Allah tuh, iya Pak ingat Allah, kenapa? Ya ingat Allah, iya ingat Allah ya. Jangan bilang karena akan kembali menghadap hadirat Allah, jangan gitu, jangan bilang gitu ya Bu. Ya, maksudnya kalau kita kalau orang tuh ya dipandang nilai mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan orang lain kepada Allah, maka itu ada satu tanda kebaikan di dalam dirinya. Maka itulah keistimewaan kita umat Nabi Muhammad ini Bu. Bagaimana kita tidak bangga, bagaimana kita tidak bahagia, bagaimana kita tidak bergembira. Pendek umur umat Nabi Muhammad, tapi punya stok amal ibadah yang kalau amal ibadah itu dilaksanakan maka bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau Nabi Nuh wajar pahalanya banyak, usianya 950 tahun. Nah kalau kita cuma 63 tahun, kalau dipikir wah pendek sekali, sedikit sekali ini waktunya untuk beribadah. Tapi ternyata tidak. Kita punya beberapa jurus ibadah, beberapa modal ibadah yang kalau kita lakukan, kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu umatnya semua akan masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad ini semuanya masuk surga, Bapak.
Jadi kita ini umatnya Nabi Muhammad ini dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Lalu ada sahabat yang nanya, memang ada di antara umatmu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Siapa di antara umatmu itu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, maka ia ingin masuk surga. Tapi barang siapa yang ingkar terhadap sunnahku, tidak mau melaksanakan ajaran-ajaranku, maka mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengikuti sunnahku. Berarti mereka itu adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Nah, makanya kita ini Pak, pelan-pelan ya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah Pak, nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang sholat malam sampai kaki Nabi bengkak dalam riwayat kan. Nggak usah yang puasa Senin Kamis, nggak usah yang duha, yang kecil-kecil aja. Apa contohnya? Salam saja kadang kita nggak memperhatikan Pak. Padahal menjawab salam itu hukumnya apa Pak? Wajib kan? Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Dan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja kadang tidak kita lakukan. Mau masuk surganya Allah kan kelewatan. Makanya kata man atau ani, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia akan masuk surga. Bagaimana maksudnya taat? Mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau kasih contoh kecil, salam saja Pak. Jadi kalau ada saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita, harus kita jawab Bu, harus kita jawab. Kalau perlu kita jawab lebih panjang. Lebih panjang itu gimana maksudnya? Kalau misalnya orang salamnya Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Nah gitu. Harus lebih daripada itu kan doa. Orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, semoga keselamatan diberikan kepada engkau. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan keselamatan juga serta berkah Allah juga diberikan kepadamu. Jadi orang mendoakan kita mendoakan orang lebih dari apa yang ia doakan kepada kita. Salah satu bentuk muslim yang baik itu adalah mendoakan saudaranya muslim yang lain kalau perlu tanpa diketahuinya. Jadi salam. Jadi jangan sampai kita tidak menjawab salam. Pertama, kita tidak mengikuti sunnah. Yang kedua, kita berdosa. Yang ketiga, kita didoakan orang tapi kita tidak membalas doa itu. Maka diajarkan dalam Islam, bagus untuk kita praktekkan Bapak Ibu. Lebih panjang doa kita daripada orang yang mendoakan kita. Jadi kalau orang nyebutnya Assalamualaikum saja, kita balas Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia nyebutnya Assalamualaikum warahmatullah, apa kita sebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia nyebut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Ah itu. Hafal Kak? Rasa Kak bilang Bapak ini. Ya, panjang ini dijawab ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Waridwan itu harapan kita, mudah-mudahan nanti bertemu dengan malaikat Ridwan. Artinya apa? Artinya masuk surga. Tapi kalau dia nyebut lagi Pak, malampe tobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Apa sudah kita jawab Pak? Jawab lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Ya. Semoga Allah mengampunimu. Kalau dia nyebut juga itu Pak, merasa nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Apa kita jawab Pak Kades? Kalau sudah panjang begitu Pak Kades, jawab aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh wa habistu. Berhenti sudah. Betul aja doakan itu, cuma jangan juga kelewatan, capek kita jawabnya. Itu ya. Bilang aja wahabis tuh, habis sudah. Nah, sampai di sini aja. Nah, tapi itu adalah ciri kebaikan kita. Kita ingin doa saudara kita, itu kita balas dengan lebih. Maksudnya bukan ucapannya, maknanya orang mendoakan kita satu, maka kita doakan dia dua. Begitulah semestinya. Ya, begitulah semestinya kita hidup sesama umat muslim, sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini? Ini artinya adalah lambang kerukunan antara sesama saudara muslim. Kita ini kan tidak boleh berpisah Pak. Kita ini kan tidak boleh bercerai-berai. Kita boleh berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, tidak menjadi masalah. Itu adalah sunnatullah. Tapi bagaimana dengan perbedaan itu? Kita kemudian bisa bersatu dalam kebersamaan itu. Nah, kalau dia sesama muslim, yang bersatu sebagai saudara semuslim. Kalau dia berbeda agama, ya bersatu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di desa ini ya Pak Kades, orangnya variasi. Jadi variasi itu sunnatullah, berbeda-beda itu wajar. Tapi kalau kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya kita terus bersatu, jangan berpisah satu dengan yang lainnya. Saya mau kasih contoh Pak. Saya mau kasih contoh. Ibu-ibu kan ada namanya, ibu tahu enggak sayur lodeh Bu? Sayur lodeh, sayur nangka, sayur lodeh. Itu kenapa jadi enak Bu? Karena macam-macam kan? Ada santannya, ada garamnya, ada apa lagi Bu? Ada nangkanya, macam-macam gitu. Ibu bisa bayangkan kenapa jadi enak itu, karena masing-masing punya peran. Coba kalau misalnya satu saja yang merajuk, misalnya santannya misalnya yang merajuk, yang dianggap enak ini cuma nangkanya saja. Kalau begitu kata santan, saya keluar dari Perhimpunan Lodeh Indonesia. Apa yang terjadi? Tidak enak lagi masakannya. Maka kita harus bersatu. Bersatu itu indah. Untuk desa Pondong Baru, kalau mau maju, maka contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun saja mampu menjadikan Madinah itu sebagai kota yang luar biasa maju peradabannya. Kenapa? Karena adanya persatuan dan kesatuan di dalamnya. Kaum pendatang dengan kaum lokal daerah setempat itu terjadi kerjasama, kaum muhajirin dan ansor. Maka sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua adalah orang yang nanti akan masuk surganya Allah sepanjang kita mau untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, jadi kita tidak usah khawatir Pak.
Semua kita, ini janji dari Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surga. Kuncinya kan kita sudah dapat. Apa kuncinya Pak? La ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Dulu kan ada lagu ya Bu ya, kuncinya surga la ilaha illallah. Nah gitu, kalau nggak salah begitu. Nah kunci pembukanya Muhammad. Nah itu. Jadi saya ingin mengatakan kuncinya kita sudah punya, kuncinya kita sudah tahu. Nah sekarang masa kita sudah punya kuncinya lalu tidak jadi masuk surga? Kan sayang, tinggal buka saja. Maka caranya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, ikuti sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahagiakan suami-suami Bu. Suami juga begitu, ya, hormati istrinya. Apa kata Nabi? Hormati keluargamu, karena aku adalah orang yang paling hormat kepada keluarga. Cintai keluargamu, sayangi keluargamu, karena aku adalah orang yang paling cinta dan sayang kepada keluarga. Jadi kalau istri sayang kepada suami, suami sayang kepada istri. Istri, salah satu ciri-ciri istri solehah itu kan ketika dipandang oleh suami, senang hati suaminya. Makanya di rumah itu berpenampilanlah sesuai dengan yang semestinya. Kita ini kadang-kadang baik keluar tapi tidak baik ke dalam. Ya kan? Ya enggak Bu? Ya enggak Pak? Kita baik keluar tapi kadang enggak baik ke dalam. Apa maksudnya Pak? Kalau yang datang tamu, ada laki-laki tamu datang, coba sopannya kita. Minum apa Pak? Teh kah kopi Pak? Teh kah kopi atau susu Pak? Ditawarkan sopan betul. Jadi bilang, padahal suaminya orang ini, suaminya orang yang datang ini suaminya orang. Ditanyainnya bagusnya, nanyain, mau minum apa ini Pak? Kopi kah? Teh kah? Kamu tadi, oh enggak usah ngerepotin. Enggak ngerepotin. Nah, baiknya dengan suami orang. Coba dengan suami sendiri. Ma, bikinkan kopi. Enggak ada nyaut. 15 menit. Ditunggu, mana kopi ini enggak keluar-keluar. Ma, mana? Bikin sendiri aja sana. Gula tahu tempatnya. Kopi tahu tempatnya, kenapa enggak bikin sendiri? Manja betul jadi orang. Ini baik keluar, enggak baik ke dalam. Dengan istri orang, dengan istri orang kita ngomongnya lembut, ya, dengan istri orang ngomongnya sopan, dengan istri sendiri dibentak-bentak. Dengan anaknya orang dipegang-pegang kepalanya, dipusut, pokoknya sayang. Dengan anak sendiri kadang-kadang dibuli. Kadang-kadang diucapkan kata-kata yang tidak semestinya. Maka kalau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti itu. Berbuat baiklah kepada keluargamu, kata Nabi, karena aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Kalau sudah berangkat ke acara, pokoknya pupur berlapis. Lapisan pertama apa Bu? Untuk melengketkan pupurnya. Nah nanti lapis kedua baru pupurnya. Pokoknya luar biasa. Sudah di rumah Bu, pupur dingin. Pupur dingin itu kan kalau tertiup angin kan terbangan dia. Begitu suaminya mau cium, terbang pupurnya masuk ke mata suaminya. Kelilipan kasihan suami. Ada, betul enggak Pak? Ada. Pokoknya hari ini Pak, hari kita Pak. Tapi tahukah kita bahwa memang semestinya Rasulullah Sallallahu Alaihi mengajarkan kita, apa kata Rasulullah, bahwa pada perempuan itu terdapat surga di telapak kakinya. Makanya jangan main-main dengan perempuan Pak. Jangan pernah berharap masuk surga kalau tidak menghormati yang namanya perempuan. Makanya Nabi mengatakan,
Ya, an-nisa'u imadul bilad, kata Nabi. Wanita itu tiangnya negara. Akan bagaimana negara tergantung wanitanya. Negaranya baik, wanitanya baik. Jadi siapa yang tiangnya negara, Pak? Ibu-ibu. An-nisa'u imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Kalau wanita tiangnya negara, maka berarti dalam rumah tangga wanita juga jadi tiangnya. Sepakat enggak, Bu? Bu, sepakat enggak, Bu? Kalau wanita dalam rumah tangga itu adalah tiangnya, akan bagaimana rumah tangga tergantung pada wanitanya sebagai tiang dalam rumah tangga itu. Sepakat enggak? Hah? Sepakat enggak? Sepakat katanya, Pak. Nah, ya. Jadi Nabi aja bilang wanita itu tiangnya negara. Berarti dalam rumah tangga wanita itu adalah tiangnya rumah tangga. Sekali lagi saya tanya, sepakat enggak? Sepakat. Nah, berarti keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat adalah keluarga yang banyak tiangnya. Sepakat, Bu? Loh, kok enggak jadi sepakat? Tadi katanya sepakat. Nah, minimal tiangnya kalau rumah itu berapa, Pak? Pak Kades? 4 ya, Pak ya? Ada. Minimal 4 tiangnya. Rumah ini, Bu, rumah. Kalau tiangnya 1 aja miring rumahnya. Ya kan? Makanya tiangnya itu yang minimal 4, banget. Ya, nah sana minimal 4. Rumah, Bu, rumah. Ya, artinya bahwa memang begitulah istimewanya wanita dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beruntunglah kita bahwa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang kesemuanya nanti akan masuk surga. Mau dia beribadah, kamu enggak, semuanya masuk surga. Mau dia yang sholat, kamu yang tidak, semuanya masuk surga. Betulan Pak? Betul. Nabi ngomong, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Cuman bedanya ada yang langsung, ada yang enggak. Ada yang langsung masuk surga, ada yang singgah dulu di neraka. Nah, itu aja bedanya. Tapi bahwa kita akan masuk surga semuanya masuk surga. Tapi ada yang langsung, ada yang singgah dulu di neraka. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau yang langsung atau jalan-jalan dulu ke neraka? Terserah pilih. Nah, kalau mau yang paket khusus, ada langsung. Tapi kalau mau yang agak santai, ya boleh jalan-jalan dulu ke neraka. Enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa, enggak sholat, enggak apa-apa, enggak puasa, enggak apa-apa maksiat. Masuk surga juga nanti, tapi ada kesempatan nginap di neraka beberapa malam. Nah, ya, beberapa malam itu jangan dikira. Ya, berapa malam 1 hari di akhirat itu ratusan tahun di dunia. Nah, jadi jangan dikira itu. Nah, tapi ada yang langsung, yang rajin sholat, puasa, rajin baca Quran. Nah, itu nanti masuk surganya langsung. Tapi selama dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, percaya bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan Muhammad itu adalah Rasulnya, maka itu sudah menjadi tiket masuk surga. Tapi ada yang tiketnya itu pip, ada yang biasa. Kalau yang pip langsung, kalau yang biasa ya itu tadi nginap dulu di neraka. Tapi semuanya masuk surga, semuanya masuk surga. Nah, itu yang ketiga. Istimewaan umat Nabi Muhammad, kita semuanya akan masuk surga. Umat yang lain tidak boleh dimasukkan ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Nah, kalau sudah habis dilihat, wah, orang pondong, oh habis semua sudah. Orang air mati, habis semua sudah. Orang habis semua, baru kemudian umat yang lain boleh masuk surga. Makanya kita ini saling mendoakan, Pak. Jadi kita kalau dalam satu majelis ini, masing-masing kita bersaksi dalam kebaikan. Makanya kalau ada orang meninggal itu, Pak, kalau ada orang meninggal, kita dianjurkan untuk ngomong, saya menjadi saksi beliau adalah orang yang baik. Nah, itu.
Ya, si A meninggal misalnya. Lalu kemudian kita berkata, saya menjadi saksi bahwa beliau itu adalah orang baik. Artinya, kita yang sering kumpul dalam satu majelis ini, kita saling menyaksikan nanti di akhirat. Ketika misalnya ada satu masuk surga, dia lihat, mana saudaraku yang satu itu kok tidak ada masuk surga. Dia minta kepada Allah. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah, kalau nanti Bapak Ibu ada yang duluan masuk surga, kemudian ngelihat saya tidak ada masuk ke dalam surga, maka cari saya ya Bu ya, cari saya, ngomong ke malaikat sebentar, saya minta izin, saya punya saudara namanya Ustadz Ahmad Effendi, dia belum ada dalam surga, saya mau cari dia ya, wahai malaikat. Nah gitu. Jadi kita itu begitu. Pak Bunyamin misalnya, protes dia, saya tidak melihat saudara saya. Memang dia ngapain? Oh, dia pernah ngisi acara maulid di tempat kami. Nah, itu ya. Saya menjadi saksi bahwa beliau adalah salah seorang yang menyampaikan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu kita Bu, jangan lewatkan kita ini Pak. Saling menjadi saksi antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau nanti ada yang duluan masuk surga, maka cari saudara-saudaranya. Kalau tidak menemukannya, maka minta izin, karena kita pernah bersama-sama dalam satu majelis ketika di dunia. Nah, yang keempat, yang terakhir, Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki syafaat nanti di hari kiamat yang bisa menolong umatnya. Semua nabi dan rasul itu punya doa pamungkas Pak, semuanya sudah dipakai. Punya doa mustajab, semuanya sudah dipakai. Nabi Musa sudah dipakai kapan? Pada saat dikejar oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim sudah dipakai pada saat dibakar oleh Raja Namrud. Semuanya sudah dipakai, tapi Rasulullah tidak dipakainya doa itu. Padahal kita tahu bagaimana Rasulullah itu tekanannya luar biasa, diancam mau dibunuh dan lain sebagainya, tapi Nabi tidak pakai doa itu. Sampai kemudian malaikat berkata, agapi mutajeng, apalagi yang kau tunggu wahai Rasulullah, pakai sudah doamu itu. Apa kata Rasulullah? Dah, doaku ini akan saya gunakan nanti di akhirat untuk menolong umatku di saat tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Coba bayangkan, sayangnya Pak, Nabi kepada kita, sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah sekarang kalau Nabi yang begitu sayang kepada kita, kalau Rasulullah yang begitu cinta kepada kita, apa balasannya? Apa balasan kita kepada cintanya Rasulullah? Betapa kecewanya beliau. Beliau yang begitu cinta kepada kita, tapi cintanya tidak terbalaskan. Bagaimana sakitnya hati kita? Ibu-ibu pernah merasakan Bu, bagaimana kalau cinta kita tidak terbalas, itu kecewanya luar biasa. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah itu cinta sekali kepada umatnya, sampai-sampai dalam satu kesempatan Rasulullah itu pernah berkata kepada para sahabat, ana mustakun bi ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu Abu Bakar berkata, saudaramu yang mana lagi yang kau cari wahai Rasulullah? Bukankah kami ini ada saudaramu? Tapi apa kata Nabi? Lastum ikhwani bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, tapi kalian hanyalah sahabat. Yang kau rindukan itu ya Rasulullah, saudaraku adalah man amana bi walam yaroni, mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihat aku. Siapa yang dimaksud Nabi? Kita Pak, kita yang dimaksud Nabi itu. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka belum pernah melihat aku. Nabi Musa, nabinya ada, mukjizatnya diperlihatkan, tapi ditolak oleh umatnya. Nabi Nuh, orangnya ada, mukjizatnya juga ditampakkan, tapi nabinya dijauhi umatnya. Tapi Nabi Muhammad, kita tidak pernah lihat bagaimana sosok Nabi Muhammad, tapi cinta kita luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudian kenapa
saudara-saudaraku, kata Nabi. Kalian sahabat-sahabatku. Saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku, meskipun mereka pernah melihat aku. Maka kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk membalas apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Hanya yang bisa kita lakukan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita sendiri. Terserah aja, salawat tuh macam-macam, ya. Macam-macam salawat. Apa yang kita mampu, ya kita bersalawat. Sambil goreng misalnya ibu kan, sambil goreng makanannya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, sambil goreng, ya. Karena asiknya tadi hangus gorengannya, ya. Tapi karena itu gorengan sholawat, tetap dimakan oleh suaminya. Nah, ini gorengan sholawat ini, tetap dimakan oleh suaminya. Artinya berkah sholawat. Kapan dan dimanapun saja kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, sekedar mengingatkan kita, jangan hinakan diri kita, jangan sia-siakan kemuliaan dan keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan dilewatkan begitu saja kesempatan yang baik menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak keistimewaan yang diberikan kepada kita yang harusnya kita maksimalkan untuk nanti bisa bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram. Sayul lillahi lahumul Fatihah. Amin amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.